jumpa lagi dengan saya masih di pembelajaran kimia tentang hidrokarbon. Bahasan kita hari ini tentang sifat fisik dan sifat kimia hidrokarbon. Ya. Yang pertama, sifat fisik dari senyawa hidrokarbon itu adalah semakin banyak jumlah atom karbon, maka titik didihnya itu akan semakin tinggi. Jadi untuk metana, etana, propana, manakah yang memiliki titik didih paling tinggi? Titik didih tertinggi itu dimiliki oleh propana, karena propana C-nya 3, sementara untuk metana C-nya 1. Kemudian yang kedua, semakin banyak ikatan rangkapnya, maka titik didihnya semakin tinggi. Nah, titik didih butena dengan butana yang lebih tinggi itu adalah butena, karena butena memiliki ikatan rangkap. Yang ketiga, semakin banyak cabang, titik didihnya semakin rendah. Ya. Misalnya untuk butana dengan 2-metil propana, maka titik didih butana itu lebih tinggi. Ya, contohnya, urutkan titik didih senyawa berikut dari yang paling rendah ke yang tinggi. Maka yang paling rendah itu dimiliki yang memiliki jumlah C paling sedikit. Maka yang paling rendah itu adalah yang A. Ya. Ini karena C-nya ada 2. Berikutnya, yang lebih tinggi dari yang C2H6 itu adalah C3H8 dimiliki oleh D. Berarti urutannya A, D. Ya, kemudian yang D memiliki C3. Antara yang lebih tinggi berikutnya itu adalah antara C dan E, karena dia memiliki 4C. Nah, yang paling rendah antara C dan E itu adalah yang C. Kenapa? Karena yang C dia memiliki cabang. Ya, semakin banyak cabang maka titik didihnya semakin rendah. Berarti urutannya A, kemudian D, kemudian C, kemudian E, dan B. Kenapa B lebih tinggi? Karena B memiliki ikatan rangkap. Berikutnya untuk sifat kimia. Sifat kimia hidrokarbon ini memiliki beberapa reaksi kimia. Yang pertama, reaksi oksidasi atau pembakaran. Ciri dari reaksi oksidasi itu adalah ditambahkan O2. Contohnya, ini adalah metana. Metana dioksidasi atau dibakar dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian, reaksi halogenasi atau substitusi itu dengan terjadinya pertukaran. Misalnya, ini rumus umumnya, R itu adalah alkil, H-nya, kemudian ditambah Cl, ini adalah halogen, menghasilkan RCl. Jadi H-nya ditukar dengan halogen. Ya. Nah, H-nya ini tukeran dengan Cl, maka di sini menjadi HCl. Contohnya CH4 ditambah Cl2 menghasilkan CH3Cl. Jadi 1H ditukar dengan Cl. Ya, di sini menjadi HCl. Berikutnya reaksi adisi. Apa itu reaksi adisi? Reaksi adisi itu adalah pemutusan ikatan rangkap dengan menyisipkan unsur yang lain. Contohnya seperti ini. Ini dari rangkap, ya. Dari rangkap menjadi tunggal. Jadi rangkapnya putus, masuk Br ke sini, 1 ke sini 1. Jadi CH2Br, rangkapnya putus, jadi CHBr, CH3. Ini CH2 rangkap CH3 ditambah HCl. Nah, kalau ada rumus reaksi seperti ini, maka berlaku hukum Markovnikov. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Maksudnya apa? Di sini rangkapnya putus 1. Maka CH2 ditambah H, karena dia banyak H dibandingkan yang CH ini, maka H masuk ke sini. Jadi hanya semakin banyak. Itu hukum Markovnikov. Sementara Cl-nya masuk ke sini. Makanya jadi CH3, CHCl, CH3. Berikutnya reaksi kimia yang terjadi pada hidrokarbon itu adalah reaksi eliminasi atau pembentukan ikatan rangkap. CH3 ini ada haloalkana ditambah NaOH, ini membentuk ikatan rangkap, ya. Jadi Cl putus di sini, hanya putus 1 di sini, membentuk ikatan rangkap.
Na-nya gabung dengan dengan Cl jadi NaCl, hanya dari sini putus 1 gabung dengan OH jadi H2O. Contohnya, ya untuk pertanyaannya, tentukan jenis reaksi dari persamaan reaksi berikut. Untuk nomor 1, perhatikan ini dari rangkap menjadi tunggal semua. Jadi disisipkan Cl ke sini. Ini reaksi adisi. Sementara yang ini dari tunggal jadi rangkap. Ini itu adalah reaksi eliminasi. Yang ketiga itu reaksi pengikatan oksigen atau ditambah oksigen, itu adalah reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Sementara yang keempat ini ada rangkap jadi tunggal, itu reaksi adisi, ya. Nah, untuk yang kelima itu perhatikan antara yang di kiri dengan di kanan, apa bedanya, ya. Bedanya di sini CH3, di sini CH2Br, jadi hanya ditukar dengan Br. Maka untuk yang 5 disebut reaksi substitusi, ya. Itu saja untuk sifat fisik dan kimia. Untuk kegunaan dari hidrokarbon, ya, nanti bisa dicari. Yang pertama untuk alkana itu kebanyakan dipakai untuk bahan bakar, sementara alkena itu kebanyakan dipakai pada pembuatan polimer, ya, polimer adisi. Sementara untuk alkuna itu biasanya yang sering digunakan itu adalah untuk bahan karbit, ya, proses pengelasan atau pematangan buah, ya. Itu saja untuk pembelajaran kimia untuk sub bahasan hidrokarbon yang terakhir, ya. Berikutnya masuk ke pembelajaran bab kedua untuk semester 1 kelas 11, itu tentang minyak bumi, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.